Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekalian, kita akan mempelajari sifatul huruf. Mana sifatul huruf ini secara umum dibagi dua, yakni sifat yang memiliki lawan dan yang kedua sifat yang tidak memiliki lawan. Kita akan membahas yang pertama kali kita bahas, yakni sifat-sifat huruf yang memiliki lawan. Baik, kita langsung saja. Yang pertama, sifat yang memiliki lawan yakni al-hams dan al-jahr. Apa itu al-hams? Al-hams yakni mengalirnya nafas atau udara saat mengucapkan huruf hijaiyah. Pita suara tidak bergetar. Apa saja huruf-hurufnya? Huruf-hurufnya yakni fa, ha, tha, ha, shin, kha, kemudian sad, sin, kaf, dan ta. Selanjutnya 10 huruf ini disebut atau agar mudah diingat, fahathahu syakhsun sakat. Kalau kita berikan contoh, huruf fa misalnya kalau kita sukunkan atau kita matikan, af misalnya, af, huruf fa tersebut kalau kita pegang pada pita suara kita tidak akan rasa getaran. F, F. Ataupun huruf ha misalnya huruf sin misalnya as, tidak terasa getarannya. Itu yang pertama, al-hams. Kemudian lawan dari al-hams yakni al-jahr. Apa itu al-jahr? Tertahannya nafas atau udara saat mengucapkan huruf hijaiyah, kemudian pita suara kita bergetar. Huruf-hurufnya tentu saja huruf-huruf selain huruf al-hams, yakni fahathahu syakhsun sakat. Contohnya misalnya huruf za. Kalau kita sukunkan huruf za, kita ucapkan dan kita pegang pita suara kita az, maka terasa getaran pada pita suara kita. Kemudian selain huruf za misalnya huruf ro misalnya ar, terasa gerai ar. Kemudian huruf ba, ab, terasa getaran di pita suara kita. Itu yang pertama, sifat yang pertama yang memiliki lawan yakni al-hams, lawannya dari al-jahr. Baik, kita masuki sifat yang kedua yakni asyiddah dan ar-rakhawah. Apa itu asyiddah? Asyiddah yakni tertahannya laju suara atau aliran suara ketika mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Mengapa? Dikarenakan kuatnya tekanan pada makhraj tersebut. Adapun huruf-huruf syiddah yakni hamzah, jim, dal, qaf, po, ba, kaf, dan ta. Selanjutnya disebut ajid, qatlin, bakat. Jadi huruf-hurufnya ada 8. Sekali lagi saya ulangi, hamzah, jim, dal, qaf, po, ba, kaf, dan ta. Selanjutnya disebut ajid, qatlin, bakat. Kemudian yang selanjutnya lawan dari asyiddah yakni ar-rakhawah. Apa itu ar-rakhawah? Ar-rakhawah yakni mengalirnya laju suara saat mengucapkan huruf hijaiyah. Huruf-hurufnya yakni selain huruf al-bainiyah dan huruf asyiddah. Contoh misalnya, saya jelaskan kembali asyiddah. Asyiddah kalau kita praktekkan, ketika huruf hamzah kita sukunkan menjadi a, suara yang mengalir itu tertahan. A,
kemudian tidak bisa mengalir. Berbeda dengan huruf ar-rakhawah. Misalnya huruf sin kita sukunkan atau kita matikan, kita ucapkan huruf sukun tersebut akan terus mengalir. Misalnya as, itu huruf ar-rakhawah. Asyiddah tidak bisa mengalir. A tidak bisa mengalir. Kemudian huruf yang lain contohnya ak, tidak bisa ak. Ya, ak, ya. Ak, ab, apo, huruf ta memantul. Sedangkan huruf ar-rakhawah akan terus mengalir ketika kita sukunkan kalau tidak kita hentikan. As, az. Kemudian huruf yang lainnya al, az. Hurufnya akan terus mengalir. Sementara huruf asyiddah dia akan terhenti lajunya. Kemudian di antara asyiddah dan ar-rakhawah ada huruf-huruf yang sifatnya di tengah-tengah, yakni al-bainiyah. Apa itu al-bainiyah? Pertengahan suara pada saat mengucapkan huruf. Huruf-huruf tersebut tidak tertahan secara sempurna, juga tidak terlepas secara sempurna. Huruf-hurufnya ada 5, yakni lam, nun, ain, mim, dan ra. Sekali lagi, lam, nun, ain, mim, dan ra. Agar mudah diingat disebut lin umar. Kelima huruf ini dia terlepas tidak sempurna, tertahan pun tidak sempurna. Sehingga ketika kita mengucapkan huruf lam ketika sukun misalnya alhamdu, kemudian an'amta, tidak boleh kita patahkan atau kita tahan. Misalnya alhamdu, an'amta, menyalahi sifat yang telah ditetapkan oleh para ulama. Maka pengucapannya alhamdu, an'amta, ar-rahmani, seperti itu. Jadi tingkatan-tingkatannya, yang pertama asyiddah tertahan, kemudian ar-rakhawah tidak tertahan tidak sempurna, kemudian terlepas tidak sempurna, kemudian selanjutnya ar-rakhawah, mengalirnya suara ketika diucapkan akan mengalir terus ketika diucapkan atau ketika disukunkan as.